한곰이 있니? 헤이 러시안. 형이 좋게 물어볼 때 좋게 대답을 해야 돼. Сначала Mi. Raimu kenal aku ya orang ngomong sing ora-ora gancuk. Episode 3 diawali di sebuah gerbong kereta api, yang mana merupakan tempat tinggal dari agen Lim. Di tempat tersebut, terlihat salah satu anggota dari Moyong yang nampaknya tidak baik-baik saja. Diceritakan bahwa agen Lim hendak mencari informasi tentang keberadaan Moyong melalui sebuah penyiksaan. Di tengah-tengah penyiksaan yang terjadi, di sini agen Lim menceritakan tentang sebab dirinya yang kembali bekerja kepada Direktur Choi. Agen Lim mengatakan, jika semua uang pensiunnya telah habis untuk merenovasi gerbong kereta api menjadi rumahnya. Karena hal tersebut, ia membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupnya dengan bekerja kembali kepada Direktur Choi. Awalnya sang anak buah dari Moyong mencoba untuk bersikukuh menutup mulutnya. Namun setelah agen Lim mengancam jika dirinya akan menghabisi semua keluarga dari anggota Moyong tersebut, alhasil sang anggota pun memberitahukan tentang keberadaan dari Moyong. Di lain sisi tangan kanan dari Direktur Choi dan beberapa anggotanya, sedang kesulitan untuk membuka koper dari Project Tiran. Mereka menyadari keganjalan tentang beberapa kode yang nampaknya telah diotak-atik oleh seseorang. Jagiong yang sebelumnya telah menghajar beberapa orang di klinik andalan dari oposisi, kini dirinya mencoba untuk mendatangi rumah dari Moyong. Setelah berhasil masuk ke dalam, Jagiong menyadari bahwa Moyong dan anggotanya tidak ada di rumah. Dengan mengambil beberapa peralatan untuk bertempur dan hendak meninggalkan rumah dari Moyong, Jagiong melihat sebuah mobil polisi yang datang. Menyadari jika mobil tersebut merupakan mobil curian, alhasil Jagiong pun memutuskan untuk berjalan kaki. Namun namanya wanita, tetap saja ia tidak mau untuk bersusah-susah jalan kaki. Dan pada akhirnya, Jagiong memutuskan untuk kembali mencari mobil untuk mempercepat perjalanannya. Selain pandai berkelahi, Jagiong juga memiliki otak yang tidak terlalu dangkal. Yang mana, ia mencoba untuk mengalihkan perhatian dari sang pengemudi dengan menempelkan selebaran tukang sedot WC di bagian belakang mobil. Dari rumah Moyong, Jagiong mencoba untuk mendatangi salah satu agen penjual senjata ilegal. Diceritakan bahwa sang penjual tersebut merupakan teman dari Moyong yang tidak terlalu dekat. Ketika sampai, Jagiong mencoba untuk bertanya dengan halus kepada sang penjaga pintu. Namun di sini, sang penjaga malah menganggap seolah-olah bahwa Jagiong merupakan seorang gadis ingusan yang tidak penting. Dan karenanya, penyesalan pun terjadi. 헤이 러시안. 좋게 물어볼 때 좋게 대답을 해야지. Setelah berhasil masuk dengan menggeprek sang penjaga pintu, di sini terlihat teman dari Moyong yang sedang duduk santai bersama dengan beberapa anak buahnya. Sang penjual yang melihat kedatangan dari Jagiong, dirinya langsung panik bukan main. Diceritakan bahwa keahlian bertarung dari Jagiong sudah sangat masyhur di kalangan para berandalan. Sang teman yang melihat kepanikan dari sang penjual, ia pun bertanya tentang siapa sebenarnya Jagiong. Namun karena orang Rusia tersebut belum kenal betul dengan Jagiong, dirinya malah menganggap bahwa Jagiong merupakan gadis cantik yang tidak boleh disia-siakan. Di sini, Jagiong meminta agar si penjual mengeluarkan beberapa barangnya. Sang penjual yang merasa dirinya tidak aman, ia pun mencoba untuk bersiap-siap dengan sebuah pistol. Di saat Jagiong sedang memilih pistol yang hendak ia bawa, di sini sang orang Rusia mencoba untuk melecehkannya. Namun hal tersebut merupakan sebuah kesalahan yang amat-amat fatal. Setelah berhasil melumpuhkan semua orang, di sini Jagiong mencoba untuk bertanya tentang keberadaan dari Moyong.
Awalnya sang penjual mengatakan, jika semua penyerangan terhadap Jagiong merupakan ulah dari sang bosnya yang bernama Sajang. Diceritakan bahwa Sajang merupakan seorang mafia yang telah membunuh ayah dari Jagiong. Di waktu kini, Sajang mengadakan sayembara dengan hadiah yang amat besar untuk siapa saja yang berhasil membunuh Jagiong. Setelah lokasi dari Moyong didapatkan, Jagiong pun langsung mengeksekusinya. Berpindah ke lain sisi. Terlihat di sini, Direktur Sa bersama sang ketua hendak bertemu dengan seseorang yang nampaknya amat penting. Seseorang tersebut merupakan Paul, sang agen Amerika yang sengaja turun tangan demi mendapatkan sampel tiran yang telah dicuri. Tujuan pertemuannya dengan sang ketua intelijen Korea, Paul meminta agar menyerahkan Direktur Choi kepadanya. Hal tersebut karena Paul menyadari jika sang ketua intelijen tidak akan bisa menangani Direktur Choi. 최국장 넘겨주세요. 우리가 직접 할게. Diceritakan bahwa Direktur Choi merupakan teman lama dari Paul ketika mereka duduk di bangku kuliah. Karenanya ketika bertemu pertama kali setelah beberapa tahun, terlihat mereka yang sudah akrab. Di sini, Paul meminta dengan sangat kepada Direktur Choi untuk menyerahkan tentang sampel yang ia curi sewaktu pengiriman. Namun dari sisi Direktur Choi, ia tetap mencoba untuk mengelak tentang dirinya yang telah mencuri. Diceritakan bahwa Paul tidak bisa bertindak keras terhadap Direktur Choi. Hal tersebut karena ia menyadari jika Direktur Choi merupakan orang yang amat penting di dalam organisasi intelijen Korea. Dan tak hanya itu, Paul juga menyadari jika hanya Direktur Choi yang lebih memahami tentang proyek Tetiran. Paul yang menyadari jika membujuk Direktur Choi untuk mengaku membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya dia mencoba untuk menginterogasinya. Dengan dikawal oleh dua manusia eksperimen, di sini Paul mulai mencoba sesi interogasi. Diceritakan bahwa Paul sudah menyelidiki semua anak buah dari Direktur Choi yang terlibat dengan proyek Tetiran. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan tentang dokter andalan Amerika yang terbunuh di saat perampokan sampel berlangsung. Di sini, Paul mengancam akan menghabisi semua anggota dari Direktur Choi jika sampel tetap tidak diberikan. 나 막내 때부터 워낙 이쁨을 받았어. 원래 힘이 없으면 세상은 잘 보란 거야. 야, 너희를 싹 다 죽이고 가져올까? Namun dari sisi Direktur Choi, dia tetap santai dan bersikukuh untuk mengelaknya. Di saat Paul amat sangat marah dengan pendirian dari Direktur Choi, di waktu tersebut pula Paul mendapatkan informasi jika Moyong telah ditemukan. 이런 게임 오버인데. Diceritakan bahwa Moyong datang secara sukarela ke kantor intelijen untuk menyerahkan diri. Dan karena hal tersebut, sang ketua pun mencoba untuk membawa Moyong agar menunjukkan lokasi dari tempat persembunyian Direktur Choi. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan agen Lim yang kembali beraksi untuk melumpuhkan semua targetnya. Di sebuah apartemen di beberapa tingkat ke atas, agen Lim tanpa basa-basi langsung bergerak. 아이고야, 전망은. Di sekitar tempat tersebut pula, kita diperlihatkan dengan Jagiong yang hendak menuju ke lokasi dari Moyong. Namun tidak seperti agen Lim yang langsung bergegas, di sini Jagiong terlebih dahulu mencari udut gratis dengan memalak beberapa bocah. Di saat agen Lim meninggalkan tempat, dirinya berpapasan dengan Jagiong. Awalnya agen Lim beranggapan, jika Jagiong mirip dengan salah satu target yang dikirimkan oleh Direktur Choi. Namun di sini, agen Lim mencoba untuk memastikannya terlebih dahulu dengan membuka ponsel. Di saat Jagiong tiba di lokasi dan melihat anak buah dari Moyong yang sudah dilumpuhkan, kini ia pun menyadari jika seseorang yang berpapasan dengannya merupakan salah satu orang yang perlu diwaspadai. Di saat agen Lim telah memastikan dan hendak menangkap Jagiong, dirinya terlibat adu mulut dengan beberapa remaja yang sedang marah akibat ulah dari Jagiong sebelumnya. Mereka mencoba untuk membawa agen Lim ke tempat sepi, agar lebih mudah dalam pengeroyokan. Namun di sini terlihat, semua remaja tersebut dibabat habis oleh agen Lim. 너 진짜 늙었네. 어?